itu masih ingat secuplik, kalimat secuplik sedikit ya. Secuplik kisah dari Kiai Johar Arifin. Kalau nggak salah di daerah Balirante, Palimanan, Cirebon. Balirante, Palimanan, Cirebon. Itu. Sebenarnya Kiai Johar ini bukan pendiri. Saya lupa pendirinya itu. Kiai Johar ini generasi ketiga. Kalau nggak salah generasi pertama yang membangun pondok yang sekarang terkenal dengan Pondok Al-Jauhariyah itu Hadratus Syekh Kiai Romli, insya Allah nggak salah. Kalau saya ya salah ya inget lo, bener lo, gak repot-repot ya toh. Uang kok bener terus, enggak. Terus gak komentar, terus gak subscribe, ngilokno, kan ngono. Wong saiki lak ngono, saya enake dhewe. Zaman saiki ku ono konten sing apa iku gak ono faedahe, hanya kesenangan, langsung subscribe. Tapi kalau kisah-kisah wali, kisah-kisah kiai yang ini berfaedah dan barokah pada semuanya, muales subscribe itu. Repot kan wong saiki. Nah, itulah pengaruh YouTube. Saya juga gitu, Johan. Sekiranya saya ingin upload ya upload, enggak ya enggak. Mau saya tutup ya terserah saya kan. Orang kan ada capeknya. Bener saya ini capek bener nggak ngurusi itu. Kiai siapa tadi? Johar siapa? Johar Arifin. Johar Arifin. Kalau menurut sejarahnya dulu itu seakan-akan di daerah Palimanan Cirebon itu zaman dulu, nggak tahu sekarang, hampir mirip kayak Nderosemo gini, atau kayak Seladi Pasuruan yang kemarin saya ceritakan, yaitu selalu mencari dan menguasai ilmu hikmah. Cek isok dongdeng, cek isok sakti, cek isok bom, pit, pluk, gamel dos. Nah itu dulu di sini di Langgar ini banyak bom, wih, pek, wah gede, pok, sekarang legano blas, ate wong kini ku ngedingno, bom sama gede ini dari pesawat itu, dijebol, diangkat, didekek nang ngarepe kompor, digawe kursi, coba no kepanasan meledos ya apa jajal, apa gak lembut wong-wong duduk di tempat biyen kompore kan kompor kayu kan biasanya kan yang jaga itu kan ada dengklik atau kursi, loh kita gagah kursinya dulu bom ya toh, rudal jadi bom ditancapkan di depan kompor, di atasnya dilunggui. Engko ana wong takon, lho iki apa iki? Sembuh pakai nelpon nandukur daripada eman, ya kan? Tak kilono gak ono sing gelem tuku. Lah sapa sing gelem tuku bom? Lah ngono ya. Ditukokno ngene gak kena didol gak kena akhirnya digawe kursi. Nah, akhirnya karena orang-orang dulu itu gak pernah lepas dari Allah di hatinya, selalu menghidupkan gerak-geriknya dengan mengingat Allah. Itu saja. Makanya selamat. Di daerah Palimanan Cirebon itu memang sepertinya itu dulu itu orang-orang masyarakat situ fokus pada ilmu kedikdayaan atau ilmu hikmah seperti itu. Bahkan zaman dulu itu biasa, jor-joran itu biasa. Lah, untuk kiai-kiai memang nggak bisa diajak untuk tafakhur, kemudian gagah-gagahan, kemudian memamerkan, itu nggak ada kayak gitu. Termasuk ya Kiai Johar Arifin itu, ya itu. Jadi walaupun waktu itu banyak orang-orang yang nyinyir, mencibir, itu beliau gak ngurusi. Bahkan di daerah di Pondok Balirante itu jujukan para pejuang, ngerti jujukan? Bukan tujuan. Ampirane para pejuang
para pejuang ke sana minta disewuk biar nanti kalau berjuang ya dibedil laka-laka. Nah, ya kan dibedil guling-guling. Ya kan gak mempan kan. Yes, anggapanlah kayak gitu. Jadi keluar masuk orang itu memang untuk mencari ilmu hikmah. Mereka itu nggak tahu kalau yang namanya Kiai Johar itu orang yang sangat alim, bahkan ahli nahwu, ahli sorof, dan terkenal dengan ahli mantek, gitu ya, luar biasa alimnya. Tapi karena posisi waktu itu posisi yang tidak membutuhkan nahwu sorof, tidak membutuhkan fathul qorib, yang dibutuhkan adalah nggak makan tembak, nggak mempan tembak, nggak makan bacok, ya itu yang terjual, yang laku ibaratnya ya. Nggak loh ya, ngono Belanda kok, stop semua, duduk semua, tak bacakan manakib, tak bacakan fathul qorib, itu bom kon, dasmu. Ya waktu itu yang dibutuhkan harus ilmu kesaktian, gitu loh. Nah, maksudnya sekelumit kisah itu begini loh. Suatu ketika ada tetangga desa, orang yang sudah kesebut mbah atau ki atau pokoknya sesepuh desa yang sangat luar biasa saktinya, ya, sangat luar biasa saktinya. Kalau dibacok juga nggak mempan, dibakar juga nggak ngapa-ngapain, ya. Kemudian pokoknya sangat sakti, sangat sakti. Beliau dapat kabar kalau Kiai Johari banyak tamu yang datang untuk minta ijazah atau disewuk biar selamat atau biar nggak mempan ditembak. Diketawain sama si mbah itu tadi. Sapa gak iso mengkei tok. Orang kayak Johar itu siapa yang nggak bisa? Aku pun bisa. Orang minta kasih wirid, wirid ini ada, wirid itu ada. Ya, pengasih mbak, wah ada. Ngono ya, ada. Ali BB orang popo, ali BB orang barang-barang, ali BB belok jabang bayi ini si Yusril maring aku. Ojo cacat jabang bayimu gak nurut nang aku. Jabang bayi ini wong tuamu, mbah buyutmu nurut nang aku. Toko madep, toko karep, toko welas, toko asih nang aku. Wah, langsung jawilan. Oh mas. No ya. Saling idone, mas mau kemana? Aku ikut mas. Lo sing ngikuti ku jenenge Dewi, gak apa-apa. Lah Yusril. Uang itu gak perlu kakean ijazah gitu katanya. Orang gak perlu banyak ijazah, banyak kasih wirid, banyak teori itu. Penting praktek. Gitu kata mbah tadi. Ya, besok saya tak ke rumahnya. Siapa itu namanya? Kiai Johar. Kak Kiai-Kiaian, Johar tak? Gue loh. Johar tak? Tak tantang besok. Orang banyak banyak teori gitu. Besok saya akan ke rumahnya. Nah itu akhirnya besok bener yang namanya mbak tadi melewati sungai Balirante itu dengan apa? Jalan di atas air. Sakti kan? Nah, ini loh adik teori-teori gitu ya, adik teori ini. Ayo jalo apa? Nasi ngiri ke sakti pisan. Apa? Dolek apa jenenge? Milagros. Was. Jere mbae, oh sepurane aku nek Milagros gak iso ndolek aku. Nek tuku ono. Kan ngono sih. Bus. Sampai saiki gak nemu Milagros ya. Soalnya apa? Gak tau tuku. Ndolek ya gak nemu akhirnya. Gak bos, terus cukup enak pisan bos. Guyon-guyon. Akhirnya jalan di atas air sambil pamer. Lihat, yaimu iso ngene tak? Yai kamu bisa gini tak?
Johar bisa gini tak? Kalau bisa gini baru pamerkan di depan mataku, baru aku tunduk dengan dia. Gitu. Oh gak iso mek ngekei wiritan tok teori tok kakek ngomong kakek cangkem ngene gaya tok ngono. Nah, Kiai Johar setiap hari itu kayak kiai-kiai gitu ngajar ngaji. Waktu itu ngajar ngaji anak kecil-kecil, kalau nanti yang besar-besar nanti agak siang, kalau malamnya juga anak besar-besar. Sekarang masih anak kecil-kecil ngaji di halaman rumahnya atau di ruang tamu itu ya. Waktu itu ngaji biasa. Nah, Kiai Johar itu tahu kalau ditantang kayak gitu. Kata Kiai Johar, ngapain ngeladeni? Diladenin ngapain? Orang kayak gitu nggak bisa diladeni. Ya nggak perlu, biarin saja. Dia pamer kekuatannya, kesaktiannya gak oyus. Yang penting saya ngajar ngaji. Tapi untuk hari ini harus beda. Terkadang memang orang yang dipameri man takabbara limutakabbirin shadaqatun. Siapa yang menyombongi terhadap orang yang sombong itu sedekah. Itu makalah kalau nggak salah dari Syafi'iyah. Saya nggak tahu dari siapa. Ada makalah seperti itu, bukan hadis. Man takabbara limutakabbirin shadaqatun. Siapa menyombongi orang yang sombong itu sedekah. Paham ya? Ceritanya sapa sing ngukum nang wong sing ahli ngukum sedekah. Ngono amin. Terus kon bisa nuna. Ya ibu kon ngadeg saiki. Kuwatak kon go. Cek genam. Terus santri-santri lagi ngaji-ngaji anak kecil itu. Le, ngajinya pindah le. Ngajinya pindah enggak di sini sekarang. Nggih Yai. Langsung pindah tempat. Dikeplok lagi sama Yai Johari. Iya Yai Johari ya. Bukan di situ. Bukan di situ pindahnya. Mboten pundi Yai, ruangnya mek kali tok niki ambek niki. Ini dengan ini. Ya di mana lagi? Nang kali. Weh, ngaji kok nang kali, ngising ta? Ibaratnya kan ngono kan. Lagi Yai iki jangan ngaji ta ngejak ngising iki. Gitu. Di sungai le. Sungai Balerante. Sungai itu adalah tempat yang dilalui oleh mbah yang sombong itu tadi. Kan belum sampai jalan di atas air terus si mbah sombong itu tadi, si kakek sombong itu tadi. Makanya perlu sombongi kan gitu ya. Ayo lah gimana Kiai kalau di kali ini di sungai masuk ngaji ke PKB, masa seluruh delep wes toh kamu masuk di sungai. Santri gimana mbak? Gimana Yai? Ya wes ambles ya mbak, ambles Yai. Kamu gak yakin? Sudah langsung aja. Terus iya Yai. Wih, saya sakti rek gitu. Saya sakti rek koncoy yang teman-temannya. Loh kamu bisa? Kata Kiai Johari, semua bisa. Santriku semua bisa hari ini. Silakan cari tempat masing-masing. Jadi di sungai Balerante itu para santri kayak di musola gitu, di atas air tapi nih pada duduk semuanya dan kitabnya juga nggak terkena air. Kemudian sarungnya nggak basah. Jadi air itu seakan melewati gitu saja, nggak bisa membasahi pakaian. Kemudian yang besar-besar, yang santri besar-besar, saya juga pindah Yai. Ngarep kan jenenge kepingin sakti ya. Saya juga Yai. Enggak, kamu enggak di sini. Alah. Di mana Yai? Nang wit. Di pohon. Loh. Di mana Yai? Daun. Gitu. Jadi santri yang besar-besar di atas daun pohon-pohon. Ada yang di atas daun pisang, ada yang di atas daun jati, ada yang di atas, pokoknya di sepanjang sungai itu tadi. Ada yang di atas rumput, ada yang, jadi seakan ringan semuanya gitu. Nah,
Akhirnya semua santri asik, gitu enggak? Coba nak kapan-kapan ngono kan? Gitu? Ya, coba-coba ngono ya. Ya. Nang kali ringan. Kali ringan. Wis salah no gak selamat kon, gak no ambles kon, kena telek kon. Apa nih kon? Kali ringan. Rasakno kon. Akhirnya santri-santri hebat, andai aku punya ilmu kayak gini ya. Ini hanya barokah Kiai Johari, hanya sebatas disuruh ini saja. Setelah itu sudah nggak bisa lagi, sudah semuanya mengarap. Yang besar-besar antara santri yang besar meliuk-liuk di atas daun cuma satu agak besar, di atasnya apa ditimpali apa manjat di situ. Satu orang dengan satu daun cuma gini-gini dok, nah, nggak sampai ambruk, gini dok. Sakti ya, kayak Saulin aku ya, ilmu meringankan tubuh sangat sempurna ya, kayak Saulin, Wutang barang nih. Nah, semuanya juga berharap gitu. Nah, lambat laun si mbah yang sombong itu tadi melewati area santri Kiai Johar Arifin itu tadi. Loh, siapa itu? Dikira satu orang pojok itu. Siapa yang sakti itu? Gitu. Sakti bener karena sopo. Wah. Agak maju, tambah banyak. Loh, kok akeh? Gitu, kok banyak? Wah, lewat mana saya ini? Yang di atas. Pak, terus saya, Pak. Loh, di atas. Ditoleh banyak, di atas daun, kemudian di atas pohon, kemudian di atas air banyak. Mbok santri ini koyo ngene, terus kiai ini koyo opo iki. Akhirnya ini siapa semua? Yang di atas pohon ini santri Kiai Johar Balirante. Subhanallah, kata yang bah tadi, orang yang selama ini saya tantang, orang yang selama ini saya anggap cuma berteori, ternyata sekarang santrinya kayak gini, apalagi kiainya. Gitu, paham? Apalagi kiainya. Baru setelah melewati santri-santri itu langsung ke daratan mencari Kiai Johar dan jadi santri ini. Paham? Iku lho, man takabbara limutakabbirin sadaqatun. Orang yang sombong memang terkadang harus disombongi. Itu sodako. Paham ya? Dan moga-moga apapun itu kisahnya, ya kita bisa mengalap barokah terhadap kiai-kiai sepuh kayak gitu. Itulah kekayaan Nusantara kita. Ya enggak? Kekayaan Nusantara kita ini dipenuhi dengan kiai-kiai yang waskito, dipenuhi dengan kiai-kiai yang degdoyo, yang alim, alama, ya tak? Yang kelompok-kelompok lain gak memiliki seperti itu. Al-Fatihah ila hadrati ahli Pondok Balirante, Yai Romli, Yai Johar Arifin. Kalau nggak salah ada lagi kiainya Kiai Ridwan, pokoknya ahli Pondok Balirante. Semoga kita semua dapat kebarokan. Untuk ahli Pondok Balirante, silakan hubungi saya kalau memang ada kisah yang keliru. Ya dah, kalian bisa membetulkan atau menambahi, nggak apa-apa. Ya, kita saling silaturahmi, walaupun antar media elektronik. Itu saja. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.